Selamat siang pemirsa, kembali bersama kami di Trans Timur TV. Malam ini kami akan membahas perkembangan terbaru seputar ketenagakerjaan di Kepulauan Sula. Data menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di wilayah ini mengalami fluktuasi cukup signifikan dalam 3 tahun terakhir. Berikut laporan lengkapnya. Berdasarkan data resmi dari Badan Pusat Statistik atau BPS, tingkat pengangguran terbuka, TPT, di Kepulauan Sula pada tahun 2022 tercatat sebesar 2,10%. Namun, angka ini naik cukup tajam menjadi 2,67% pada tahun 2023, sebelum turun sedikit ke angka 2,57% di tahun 2024. Artinya, meskipun ada penurunan pada tahun 2024, tingkat pengangguran tersebut masih lebih tinggi dibandingkan kondisi tahun 2022. Lonjakan TPT pada tahun 2023 sebesar 0,57 poin diperkirakan disebabkan oleh beberapa faktor utama. Salah satunya adalah dampak ekonomi pasca pandemi yang masih terasa, terutama di sektor andalan seperti pariwisata dan perikanan. Bertambahnya jumlah angkatan kerja muda yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja baru juga menambah tekanan pada pasar tenaga kerja lokal. Sementara itu, penurunan TPT di tahun 2024 sebesar 0,10 poin bisa jadi merupakan hasil awal dari program-program pemulihan ekonomi, seperti padat karya atau peningkatan aktivitas di sektor informal. Namun demikian, penurunan ini masih terbilang kecil dan belum cukup untuk mengembalikan kondisi ke tingkat ideal seperti tahun 2022. Kenaikan TPT di tahun 2023 juga berpotensi memicu peningkatan arus urbanisasi, dengan banyak pemuda Sula yang memilih merantau ke kota-kota atau daerah lain seperti Ternate atau Weda, Halmahera Tengah untuk mencari pekerjaan. Hal ini tentu berdampak pada berkurangnya tenaga kerja produktif di kampung halaman dan bisa menciptakan ketimpangan ekonomi dalam jangka panjang. Penurunan pada 2024 bisa saja dipicu oleh pelatihan vokasional dan tumbuhnya UMKM lokal, namun efektivitas program-program ini masih perlu dikaji lebih lanjut. Jika tidak ada langkah yang lebih strategis, ada kemungkinan angka pengangguran stagnan atau bahkan meningkat kembali. Pemerintah daerah disarankan agar membuat strategi jangka menengah dan panjang, seperti memperkuat sektor kelautan dan perikanan dengan teknologi modern, meningkatkan pelatihan kewirausahaan bagi generasi muda, serta menjalin kerjasama dengan investor untuk menciptakan lapangan kerja baru. Demikian laporan kami mengenai dinamika ketenagakerjaan di Kepulauan Sula. Tetaplah bersama kami untuk berita terkini seputar ekonomi dan pembangunan daerah. Saya, TMG, melaporkan untuk Trans Timur TV. Terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa.